Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Bernadetta, NIM 4312110195, kelas Leadership, Prodi S1 Manajemen, dosen pengampu Paluki Rono Pradoko, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi tugas TB2 Leadership, yaitu mempresentasikan mengenai kepemimpinan pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam sebuah organisasi. Menurut Ciagian 2013, peranan kepemimpinan sangat dominan dalam menentukan keberhasilan organisasi, terutama terlihat pada kinerja pegawainya. Di tengah perkembangan ini, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan progresif dalam industri perbankan Indonesia. Sebagai salah satu bank swasta terbesar, BCA telah mengadopsi banyak prinsip dari kepemimpinan baru, terutama dalam hal inovasi dan pelayanan pelanggan. Dalam upayanya untuk bertransformasi secara digital, PT BCA menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam teknologi informasi, dan bank ini telah meluncurkan berbagai layanan perbankan digital yang dirancang untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi, termasuk aplikasi mobile banking dan internet banking. PT Bank Sentral Asia Tbk menerapkan pendekatan yang melibatkan nasabah dalam pengembangan layanannya melalui survei dan umpan balik, menjadikan keterlibatan nasabah bagian integral dan strategi pelayanan. Dengan mendengarkan kebutuhan dan harapan pelanggan, PT Bank Sentral Asia Tbk mampu menciptakan produk dan layanan yang sesuai, memperkuat hubungan antara bank dan nasabah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat loyalitas nasabah, tetapi juga membantu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA untuk tetap berinovasi dan relevan dalam menghadapi persaingan di industri perbankan yang semakin ketat. Dalam hal ini, kepemimpinan yang visioner dari manajemen PT BCA sangat berperan penting, karena mereka itu selalu memprioritaskan kepuasan pelanggan dan berusaha menciptakan nilai tambah. Dengan demikian, PT BCA telah membuktikan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan inovatif. Sejarah kepemimpinan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA itu merupakan salah satu pelaku utama dalam industri perbankan Indonesia dengan sejarah panjang yang dimulai pada 21 Februari 1957 saat bank ini didirikan sebagai Bank Sentral Asia NV di Jakarta. Kantor pusat BCA itu terletak di Pusat Bisnis dan Keuangan Jakarta, di Gedung Menara BCA Grand Indonesia di Jalan MH Tamrin, nomor 1 Jakarta 10310, sebagai lokasi pusat operasional dan pengambilan keputusan strategis. Alamat ini mencerminkan posisi penting BCA dalam industri perbankan Indonesia. Lalu untuk jumlah karyawan PT BCA Tbk hingga tahun 2023, PT BCA memiliki sekitar 30.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia, mencerminkan skala operasi BCA sebagai salah satu bank swasta terbesar di tanah air. Jumlah karyawan yang signifikan ini memungkinkan BCA menyediakan layanan yang lebih luas dan responsif pada nasabah, dari perbankan retail hingga corporate banking. Berikut ada produk atau jasa yang dihasilkan PT BCA Tbk. Yang pertama itu ada tahapan. Tahapan itu adalah rekening tabungan yang menyediakan berbagai macam manfaat yang memudahkan nasabah dalam transaksi perbankan, dan juga menyediakan program-program yang berhadiah yang sangat menarik. Tahapan BCA adalah salah satu produk perbankan unggulan BCA yang didukung oleh jaringan ATM BCA, kantor cabang, klik BCA, MBCA yang terhubung secara real-time online. Layanan tahapan BCA juga menjadi lebih mudah dan menyenangkan karena dapat diakses kapan saja. Lalu ada tahapan berjangka. Tahapan berjangka itu merupakan produk tabungan yang dapat membantu mewujudkan setiap impian. Tabungan ini dikhususkan untuk perorangan dengan setoran rutin dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Lalu ada KPR BCA, adalah solusi jitu untuk pembelian rumah baru atau bekas, renovasi atau refinancing. Dengan KPR BCA, nasabah bisa memiliki rumah atau ruko baik dalam kondisi baru maupun bekas atau second, bisa terwujud segera sesuai dengan keinginan. Lalu ada KPR BCA refinancing.
Dengan KPR BCA Refinancing ini, masalah pendanaan pribadi yang nasabah alami itu dapat diselesaikan dengan jaminan tanah atau bangunan. Layanan yang mudah, praktis, dan aman menjadikan KPR BCA Refinancing memberikan jalan keluar yang bisa diandalkan. Lalu ada KPR BCA Extra, yaitu dia tuh hadir dengan manfaat yang berlipat ganda. Pembayaran ini bisa dilakukan secara auto debit yang membuat angsuran terasa lebih ringan, dan ada juga dana siaga yang tersedia setiap saat. Berikut kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Analisis mengenai kepemimpinan di PT Bank Sentral Asia Tbk mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang efisien adalah salah satu kunci untuk keberhasilan perusahaan. Dengan jumlah karyawan sekitar 30.000 orang, BCA dapat memberikan layanan perbankan yang komprehensif dan responsif kepada nasabah. Namun tantangan seperti ketidakpatuhan terhadap perubahan dan variasi generasi di tempat kerja perlu ditangani dengan baik. Pimpinan di BCA berfokus pada kolaborasi, komunikasi yang inklusif, serta pemberdayaan karyawan yang berkontribusi kepada kinerja yang baik dan profitabilitas yang tinggi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.